Ya, buku yang pertama dari Andrew Tanenbaum. Ya, judul bukunya adalah Computer Network. Ya, silakan di-download dari internet, ambil edisi yang paling baru. Ya, referensi yang kedua, ya, dari Beros E. Forozan. Ya, judul bukunya adalah TCP/IP Protocol Suite. Ya, edisinya yang saya punya adalah edisi keempat. Silakan di-download edisi yang terbaru. Ya, kemudian referensi yang ketiga adalah dari William Sterling, ya, Data and Computer Communications, ya, edisi ke-8 yang saya punya. Kalau nggak salah di Intra sudah ada yang share edisi ke-10. Ya, silakan di-download. Ya. Kalau tidak mendapatkan file PDF-nya, silakan request ke saya, nanti saya kirimi. Nah, dari 3 buku itu, ya sama dengan yang tempoh hari kita gunakan untuk pembelajaran 1 semester. Ya. Di topik dasar, ya topik fundamental, ya di bagian pertama, ya introduction dan underlying technologies, ini sudah kita pelajari di Jargon 1, ini ya, ini sudah. Ya. Jadi yang ini saya skip, ya introduction, OC model, TCP/IP model, dan underlying technologies. Underlying technologies itu, ya ini ya, kalau tidak salah adalah teknologi-teknologi yang mendasari jaringan komputer. Ya, misalnya teknologi Ethernet, ya, baik yang media transmisinya adalah kabel, ya, kabel tembaga, wireless, ya, maupun fiber optik. Ya, dengan standarisasi, ya, mulai dari 10, ya, 10 BST, ya, atau 10 megabit per second, ya, throughputnya, kemudian fast Ethernet atau 100 megabit per second, ya, kemudian gigabit Ethernet, ya 1 gigabit per second, dan 10 gig, ya, 10 ya gigabit per second. Ya. Kemudian di jaringan wireless WiFi, ya itu ada standar yang digunakan untuk jaringan komputer, ya menggunakan media transmisi udara, ya mulai dari 802.11, ya kemudian 11B, 11A, 11G, dan 11 ya, N dan 11AC. Ya, itu kalau nggak salah dulu sudah kita bahas secara sepintas. Ya. Kemudian teknologi Metropolitan Area Network atau teknologi WAN, ya, mulai dari teknologi yang paling lama yaitu X25, ya, kemudian frame relay, asynchronous transfer mode, ATM, ya, kemudian fiber optic, FTTH. Ya, sedangkan yang fiber optic ada mata kuliah sendiri, ya, yang membahas itu secara detail, yaitu mata kuliah fiber optic. Ya. Kalau nggak salah di Diploma 4 juga ada mata kuliah itu, ya, dikeluarkan materi sendiri khusus membahas tentang fiber optik dan jaringannya. Ya. Sedangkan di TCP/IP model, ya, dan OSI model, kemarin sudah kita pelajari mulai dari layer 1 sampai layer 7 OSI model. Layer 5 sampai 7 di-merger oleh TCP/IP model menjadi satu layer, yaitu application layer. Ya, kemudian layer yang paling bawah, 2 layer yang paling bawah di OSI model, physical layer dan data link layer, di-merger oleh TCP/IP model, ya, menjadi satu layer, ya, network physical layer. Ya. Kemudian layer ketiga dari OSI layer, ya, dari OSI model, yaitu network layer, di TCP/IP model berubah namanya menjadi internet layer. Ada di layer 2, ya, di TCP/IP model. Sedangkan transport layer di OSI model ada di layer 4. Di TCP/IP model, ya, pindah layernya menjadi layer 3, tapi namanya tidak ada perubahan. Ya, namanya tetap transport layer. Ya, sudah kita pelajari kemarin. Kemudian bagian yang kedua network layer. Ya, pendahuluannya kemarin, ya, kita bahas mulai dari layer 1 sampai layer 3, mulai physical layer, ya, data dikirim, ya, dalam bentuk, ya, atau berupa, ya, aliran biner, aliran bit atau stream atau bit stream, ya, aliran bit, ya, atau bit stream, ya, di layar fisik. Nah, aliran bit ini, ya, bisa ditransmisikan tergantung dari medianya. Ya, kalau medianya kabel, ya, berarti codingnya, ya,
khusus, ya codingnya tertentu. Ya, ada coding yang namanya non-return to zero. Ya, ada coding namanya Manchester. Ya, ada coding multi-layer. Ya, dan seterusnya. Ya. Kalau berupa wireless, ya ada modulasi, ya dan ada demodulasi. Ya, mulai dari BPSK, ya kemudian IPSK, ya kemudian PAM. Ya. Nah, saat ini yang digunakan yang paling banyak untuk transmisi data kecepatan tinggi adalah PAM. Ya, 802.11b, ya 11b, ya ini belum menggunakan PAM, BPSK dan seterusnya, tapi masih menggunakan ya modulasi, ya masih menggunakan modulasi yang berupa ini ya frekuensi hopping, ya spread spectrum, ya dan direct sequence spread spectrum. Ya, jadi lebih tepatnya adalah direct sequence spread spectrum yang 11B. Sedangkan yang mulai 11A dan 11G, tapi beda frekuensi. A frekuensi 53, G frekuensi berapa? 53, B frekuensi 2,4, ya sudah menggunakan OFDM, ya data dengan kecepatan tinggi, ya kalau A dan G ini support ya SISO gitu ya, single input single output, ya ini menggunakan ya speed yang paling tinggi dari modulasi di OFDM, ya itu adalah PAM ya 64, ya PAM 64. Ya, kemudian turun lagi, ya standarisasinya adalah 11N, ya yang support MIMO, ya dari A dan G, ya 5 giga dan 2,4, yang tadinya SISO, ya ditambahkan mekanisme baru, ya MIMO, ya sehingga sampai jumlah antenanya di sisi access point 3, di sisi receiver 2, ya standarnya, atau yang ada di pasaran. Ya, sehingga MIMO-nya ada 3 kali 2, ya 6 kali 5, 4 megabit per second. Ya, sampai throughput-nya sampai 2, ya sampai bukan 2, sampai 300 megabit per second. Ya. Kemudian datang lagi ya MIMO yang AC, yang saat ini banyak di pasaran. Ya, menggunakan PAM 100, PAM 256, ya modulasinya PAM 256, ya dengan jumlah antenya yang sama dengan 11N, ya 3 kali 2, ya dikalikan dengan 300 megabit per second, ini kurang lebih throughput-nya bisa sampai 2 gigabit per second. Ya, tapi kalau bernoise, ya modulasi PAM sangat tidak tahan terhadap noise, sehingga secara adaptif ya modulasinya diturunkan supaya tahan terhadap noise ya pada saat device itu ya melakukan komunikasi. Ya turun menjadi BPSK, ya sampai dengan BPSK. Ya kira-kira begitu kemarin. Ya. Nah, kemudian di layer 2, ya aliran bit dirubah menjadi frame, ya dengan cara mengelompokkan bit yang menjadi informasi yang bisa dimengerti, ya berubah menjadi frame. Nah, karena ya frame ini harus dikirim ya hop by hop, ya node demi node, ya maka frame tersebut harus diberi alamat. Nah, alamat yang ada di data link layer atau di frame itu adalah alamat fisik, ya MAC address. Ya, ada MAC address source dan ada MAC address destination. Nah, karena MAC address selalu mengalami perubahan, ya pada saat paket atau frame itu ditransmisikan, ya hop by hop atau node demi node, ya maka di layer 2, ya di layer data link layer, ya ini MAC address mengalami perubahan. Ya, jadi MAC address pada waktu paket dikirim nyampe di penerima, ya di tengah perjalanan selama propagasi paket itu dilakukan, ya MAC address selalu mengalami perubahan. Ya, sedangkan di layer 3, di layer network, ya frame dirubah menjadi segmen, ya diberikan alamat yang berupa alamat logik, ya, yaitu IP address, ya IP address source dan IP address destination. Ya, di mana IP address di layer 3, ya pada waktu paket ditransmisikan, ya meskipun paket ini ya melewati beberapa macam node, ya IP address yang dibawa oleh paket itu tidak mengalami perubahan, jadi IP-nya tetap
ya yang dibawa oleh paket itu. IP source-nya dari komputer pengirim, IP destination-nya adalah komputer yang menerima. Ya, meskipun paketnya melalui intermediate node atau router. Nah, kemarin sudah kita bahas itu. Ya, itu di chapter 4 yang Introduction to Network Layer. Ya, kemudian kita mempelajari pengalamatan di IP versi 4, yaitu IP address versi 4. Ya, saya rasa ya ini sudah sudah lulus gitu ya. Ya, saya yakin sudah paham sekali. Ya, kalau nanti saya overview ya, mungkin cepat saja ya, secepat mungkin kita overview. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya dasar dari routing protokol, yaitu delivery dan forwarding. Ya, delivery berarti ya definisinya adalah paket di deliver ya sampai ke destination. Tapi jika paket masih berada di intermediate node, tidak bisa kita katakan sebagai deliver. Ya, tapi kita katakan sebagai ya paket yang mengalami forwarding. Jadi paket dikirim dari sender, tujuannya ke receiver, ya ternyata paket melalui node 1, node 2. Ya, maka paket ya pada waktunya di node 1 di forward oleh node 1 ke node 2. Ya, dari node 2 di forward ke receiver. Nah, karena di forward, maka paket mengalami forwarding. Ya, berarti paket bukan ditujukan untuk interface jaringan dari node 1 dan node 2, tapi paket ditujukan untuk receiver. Ya, maka paket mengalami proses forwarding di node 1 dan node 2. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita mempelajari Internet Protocol, ya versi 4. Ada protokol yang sering kita gunakan saat ini, ya, yang punya sifat ya connectionless, ya tidak reliable, ya tidak andal, tidak ada mekanisme untuk flow control, ya kontrol aliran, tidak ada mekanisme untuk congestion control, ya kontrol kemacetan, dan tidak ada mekanisme untuk koreksi dan deteksi error. Ya, tidak ada mekanisme untuk mendeteksi dan mengkoreksi error. Ya, itu ada di data stream. Ya, ada di datagram protokol, yaitu user datagram protokol UDP. Ya. Ada juga ya protokol yang memiliki fitur connection oriented, ya berbasis berorientasi koneksi. Ya, karena berorientasi koneksi, ya maka punya fitur untuk ya mengontrol aliran data atau flow control, mengontrol kemacetan, ya congestion control. Adanya ya mekanisme untuk mendeteksi dan mengkoreksi error, dan komunikasinya handal, reliable. Ya, itu yang terjadi di TCP, ya, Transmission Control Protocol. Ya. Kemudian ada lagi satu hybrid ya, yang mengkombinasikan fitur ya, terbaik dari UDP dan fitur terbaik dari TCP. Ya, fitur terbaik dari UDP adalah ya tidak adanya ya mekanisme untuk pengiriman handshaking, ya handshaking, baik handshaking yang dipakai untuk connection establishment, ya pembentukan koneksi, maupun handshaking yang digunakan untuk penutupan koneksi. Ya tidak ada itu, ya sangat simpel, ya dan cepat mekanismenya. Ya itu yang diambil atau yang dipakai ya oleh algoritma atau oleh protokol hybrid ya sebagai fitur terbaik dari UDP ya yang diadopsi untuk mekanisme kerjanya. Sedangkan ya meskipun ini cepat ya transmisinya ya tidak ada handshaking ya tetap masih ada ya mekanisme untuk mengontrol error, ya untuk mendeteksi dan mengkoreksi error, ya untuk mengontrol aliran data dan untuk mengontrol kemacetan, ya dan berorientasi kehandalan. Ya itu adalah fitur terbaik dari TCP. Ya dikombinasikan ya menjadi protokol baru yang diberi nama SCTP, ya Stream Control Transmission Protocol, ya SCTP. Ya kemarin sudah kita pelajari. Cuma yang terakhir kemarin tidak karena waktunya nggak cukup, ya itu nggak detail. Ya nanti saya masukkan di Jarkom 2, ya, yaitu SCTP. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ARP dan ICMP. Ya. Ini karena materinya pendek, ya ini jadi satu kali pertemuan, ya yang kemarin. Ya. Ya.
sebuah protokol yang dipakai untuk ya, mengkonversi ya IP address ke MAC address dan sebaliknya dari MAC address ke IP address ya, atau reverse ARP ya, dan protokol untuk troubleshooting ya, untuk tes konektivitas sebuah device jaringan ya, yang terhubung dengan jaringan existing atau yang terhubung dengan komputer yang lain ya, menggunakan ICMP ya. Tool yang sering digunakan untuk tes konektivitas dari sebuah device jaringan adalah ping ya, dan ping menggunakan protokol ICMP untuk menjalankan fungsi kerjanya ya. Ini sudah ya, ini jaringan komputer 1 ya, ini bisa kita lewati ya, ini juga bisa kita lewati ya. Nanti mungkin ini saya overview lagi ya, untuk mengingatkan lagi ya, barangkali sudah dilupakan ya, yang namanya subnetting ya. Ada jaringan besar, ada problem ya, karena hostnya terlalu banyak ya, maka admin jaringan harus memperkecil ya, skala jaringannya ya, dengan cara per satu jaringan per jaringan ya, jumlah hostnya diperkecil jumlahnya ya. Caranya adalah ya, satu jaringan tadi dibagi menjadi subjaringan ya, dengan harapan ya, jika subjaringannya bertambah maka masing-masing subjaringan hostnya kecil jumlahnya, sedikit jumlahnya, untuk mengurangi kompleksitas ya. Ini kita beri kemarin sudah kita pelajari ya, prosedurnya kita beri kita pelajari ya, yaitu subnetting ya. Kemudian sebaliknya ya, jika subjaringan yang tadi kita buat kita kembalikan lagi menjadi jaringan yang besar lagi ya, kita merger jaringan yang kecil-kecil ya, dengan syarat ya, yang bisa kita merger adalah dengan syarat jumlah jaringannya adalah 2 pangkat X ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya, jadi 2, 4, 8 dan seterusnya ya, dengan catatan jaringannya harus urut ya, jaringannya harus urut. Misal ya, sebuah jaringan ya, saya bagi menjadi 4 subjaringan 1, 2, 3, dan 4 ya. Saya ingin memerger 2 saja di antara 4 itu ya, maka yang dimerger harus urut, yaitu jaringan 1 dan jaringan 2. Kalau jaringan 1 dan jaringan 3 yang mau saya merger ya, maka terpaksa harus 4-4-nya harus saya merger ya, karena nggak bisa lompat ya, harus berurutan ya. Nah, setelah di merger ya, ini kebalikan dari sub network atau subnetting ya, kebalikannya kita sebut dengan super netting ya, kemarin sudah kita pelajari ya. Nanti coba kita overview sebentar saja ya. Berikutnya adalah ya, yang belum kita pelajari ya di Jargon 1 kemarin adalah mobile IP yang nanti masuk di pembahasan di Jargon 2 ini ya. Ada kalanya ya, sebuah mobile node ya, itu bergerak dari satu ya, dari satu access point ya, menuju ke access point yang lain ya. Mobile IP itu pasti ya IP yang digunakan untuk ya node yang bergerak ya, node yang bergerak. Nah, node yang bergerak itu umumnya ya ditangkap oleh konsentrator ya, atau router ya, yang memiliki fungsi ya untuk menangani ya mobile node yang memiliki fitur ya, yang memiliki komunikasi melalui media transmisi udara ya, contohnya access point. Kalau di seluler BTS gitu ya, atau node B ya. Kita ambil contoh saja yang gampang ya, access point ya. Ketika sebuah mobile node ya, dihandle oleh access point ya, misalnya dihandle oleh access point ya, dan access point itu ya memiliki network ya tersendiri, misalnya ya, taruhlah networknya adalah A ya. Oleh access point ya, mobile node tadi diberi IP yang satu segmen, yang satu jaringan dengan access point dengan network A, taruhlah diberi IP A1 gitu ya. Nah, begitu mobile node tadi bergerak ya, bergerak menjauhi coverage area dari access point tersebut dan dihandle oleh access point yang baru ya, di mana dia datang ya, di mana mobile node itu datang ya, maka access point yang tadi ditinggalkan dengan access point yang baru didatangi ya, itu berkomunikasi satu sama lain ya, memberitahu bahwa mobile node yang tadi sedang ditangani oleh access point ya, yang di awal
ya, supaya dihandle oleh access point yang baru. Nah, kalau access point yang baru ini memiliki network, ya, memiliki IP yang berbeda, jaringan yang berbeda dengan access point sebelumnya, ya, maka access point itu harus memberikan IP ke mobile node ya, dengan IP yang baru. Nah, IP yang digunakan oleh mobile node tadi yang ganti-ganti, ya, kalau dihandle oleh access point 1, IP-nya A1. Kalau dihandle oleh access point yang kedua, IP-nya berubah menjadi B1 misalnya. Ya, maka IP-IP ini tadi, ya, yang berhubungan dengan mobile node yang bergerak, kita sebut dengan mobile IP. Ya. Pada prinsipnya mobile IP ini ya didesain untuk IP versi 6. Ya, IP versi 6 ini sangat familiar atau sangat bagus ya untuk diimplementasikan sebagai mobile IP. Ya, desain awalnya salah satunya adalah IP versi 6 untuk mobile IP. Ya, tapi masalahnya hingga saat ini ya antara IP versi 4 dan IP versi 6 ya masih dalam proses transisi. Ya, karena penggunaan IP versi 6 belum 100% ya digunakan secara luas ya oleh semua orang ya baik di internet maupun di jaringan WAN atau LAN. Ya, orang masih mempertahankan IP versi 4 karena sederhana, ya mudah untuk diingat-ingat, ya dan mudah untuk dipelajari. Makanya orang masih bertahan menggunakan IP versi 4 meskipun ya jumlah dari IP versi 4 sudah terbatas dan sudah lengkap. Tapi meskipun begitu, ya ada teknik untuk mengatasi kelangkaan IP versi 4, yaitu Network Address Translation atau NAT. Ya. Jadi, ya saat ini apakah mobile IP sudah menggunakan IP versi 6? Ya 100%, belum. Ya, masih dalam proses transisi. Ya, di jaringan seluler pun, ya IP yang kita dapatkan, ya pada waktu kita menggunakan jaringan data, ya misalnya kita membeli paket kuota, silakan dicek. Ya, IP-nya masih IP versi 4. Ya, ada yang 10 sekian, ada yang 172 sekian, ya. Ada yang 192 sekian, tergantung providernya. Ya. Padahal ke depan, ya ini harus diganti semua, ya menjadi IP versi 6. Ya. Nah, nanti kita belajar tentang mobile IP ini. Nanti akan keluar istilah-istilah yang tidak ada di IP pada umumnya, ya, IP address pada umumnya. Misalnya host network, pouring network, gitu ya, canonical network dan seterusnya. Ya, nanti kita pelajari secara detail. Dan itu belum dipelajari di Jarkom 1, kalau nggak salah. Benar ya? Ya. Oleh karena itu nanti kita masukkan materi ini di Jarkom 2 ini. Ya. Yang sudah kita pelajari, ya setelah mobile IP-nya adalah Unicast Routing Protocol. Ini kalau nggak salah sudah. Ya. Unicast Routing Protocol ini. Ya, ada statik, ada dynamic. Dynamic ada dua macam, distant vector dan link state. Ya, distant vector menggunakan algoritma Bellman-Ford, ya, menggunakan fungsi minimum untuk menentukan rute terbaik atau rute terpendek, ya, di mana rute terpendek di distant vector ini didasarkan dari jumlah hop atau jumlah rute yang dilalui. Ya. Tidak peduli apakah jalur dari node yang dilalui itu adalah jalur yang quality of service-nya ya sangat jelek ya atau rendah. Ya. Yang jelas ya yang dipilih adalah jumlah hubnya saja, jumlah hub paling sedikit itu yang dipilih sebagai rute yang terbaik untuk distant vector. Ya, sedangkan link state sebaliknya. Ya, link state berdasarkan status dari link, ya termasuk status dari quality of service, ya itu diperhatikan. Ya, jalur yang dipilih yang menguntungkan, ya quality of service-nya yang paling baik, ya paling bagus, ya itu yang digunakan sebagai sebagai dasar dari perhitungan rute terpendek atau rute terbaik. Ya. Algoritmanya, ya kita kembali sudah pelajari, yaitu algoritma Dijkstra. Ya. Kemudian fitur terbaik dari distant vector dan fitur terbaik dari link state, ya digabung atau dipakai dua-duanya, diadopsi. Ya. Maka lahirlah routing protokol yang baru, hybrid. Ya.
Ya, ada istilah hybrid di sini. Hybrid itu pasti ada sesuatu yang dijalankan ya, yang lebih dari satu, ya, dua atau lebih yang berbeda. Ya, di sini kan yang kita jalankan distant vector dan mixed. Kita kombinasi. Ya, jadilah hybrid. Ya, routing protokol hybrid. Ya. Ya, rutenya atau rute yang paling baik itu didasarkan dari jumlah hop yang paling pendek ya, dengan quality of service yang paling baik. Ya, kemarin kita ambil contoh EIGRP dan IGRP. Ya, ada 4 QoS yang yang diperhitungkan ya oleh routing protokol hybrid, bandwidth, delay, load, dan reliability. Ya, kalau nggak salah praktikumnya juga sudah. Ya. Ya, kemudian ya, distant vector, ya, link state dan hybrid. Ya, ini adalah routing protokol yang hanya boleh diterapkan atau digunakan di dalam sebuah autonomous system, ya, atau di dalam sebuah domain. Ya. Autonomous system ya, itu adalah ya, kumpulan atau grup dari jaringan-jaringan yang diorganisasi ya, atau yang dikelola oleh sebuah organisasi atau institusi. Ya, di mana sifatnya bisa berkembang, ya, bisa membesar skalanya atau bisa mengecil, ya, atau autonomous. Ya. Sedangkan routing protokol yang boleh digunakan untuk ya, komunikasi atau pertukaran tabel routing antar autonomous system ya, atau antar domain ya, adalah routing protokol interdomain. Ada satu algoritma yang diterapkan di situ yaitu path vector, ya, PATH vector, ya, path vector, ya, sebagai ganti dari penggunaan IP address, ya, network address, ya, dan lain-lain. Ya, karena autonomous system, ya, kalau ISP atau satu domain, ini jaringannya tidak sedikit tapi banyak, ya, dan IP address yang dihandle itu juga banyak, network address juga banyak yang dihandle. Ya, oleh karena itu, ya, representasi untuk pertukaran informasi tabel routing antara domain satu dengan domain yang lain atau autonomous system satu dengan autonomous system yang lain, ya, digantikan dengan autonomous system number atau AS number. Ya, mudah-mudahan masih ingat kemarin. Ya. Ya, mungkin ini nanti saya skip yang ini. Ya. Jadi minggu ketiga, minggu keempat saya skip. Ya, tapi kalau butuh di overview nanti saya overview satu kali pertemuan saja. Ya, tidak perlu lama-lama. Karena di Jarkom 1 sudah saya bahas. Ya, termasuk praktikumnya. Ya, yang belum kita bahas di Jarkom 1 adalah yang ini. Ya, routing protokol untuk multicast. Ya, saat ini ya, layanan-layanan yang menggunakan IP multicast, ya, IP kelas D, ya, dari IP versi 4, ya, saat ini ya lagi tren, gitu ya, lagi booming. Ya, contohnya adalah IP TV, ya, TV berbasis IP, TV yang dijalankan ya di atas jaringan IP. Ya, karena banyak yang menerapkannya, ya, maka supaya bisa menghubungkan ya user dimanapun lokasinya ke service provider, ya, ke service provider, misalnya IPTV, ya, karena skala jaringannya adalah internet, ya, maka mau tidak mau, meskipun itu adalah multicast, ya, IP versi 14D, ya, maka harus diakomodasi routing, ya, atau jalur atau lintasan dari paket itu dikirim atau diterima. Ya, jadi mau tidak mau harus diatur juga, ya, routing protokol khusus untuk multicast. Ya, khusus untuk multicast. Ya. Sedangkan yang kita pelajari di Jarkom 1 ya adalah routing protokol secara umum, yaitu routing protokol unicast. Ya, jadi satu ke satu. Ya. Dan terlayani satu ke beberapa. Ya, multicast. Ya. Sama dengan unicast routing protokol, di multicast routing protokol itu juga dibagi-bagi ya dengan pembagian yang sama. Ada yang distant vector, ada yang link state. Ya. Contohnya mixed itu saya taruh di situ contohnya MOSPF. Ya, jadi OSPF tapi di depannya ada M-nya. Ya, multicast OSPF. Ya, apakah distant vector juga punya multicast? Punya. Ya. DV kalau nggak salah distant vector multicast routing protocol. DVM RP ya.
Distant Vector Multicast Routing Protocol. Ya. Nanti kita pelajari. Ya. Apa bedanya dengan Unicast Routing Protocol? Apa bedanya dengan Distant Vector ya pada umumnya? Apa bedanya dengan Instate pada umumnya? Ya, nanti kita pelajari di Jarkom 2 ini. Yang ini ya, yang di Multicast dan Multicast Routing Protocol MOSPF. Ya, sedangkan yang ini sudah, ya, yang ini bisa saya skip atau saya ulang ya 1 kali pertemuan saja yang ini. Ya. Sehingga kalau saya hitung, sekarang kita berada di sini ya introduction. Ya, kemudian minggu depan kita bahas ya tentang ini mobile IP. Ya, kemudian 1 kali pertemuan minggu depannya lagi Unicast Routing Protocol supaya nyambung pada waktu kita membahas Multicast Routing Protocol. Ya, terpaksa ini kita overview 1 kali pertemuan. Ya, kemudian ini minggu keempat yang multicast dan multicasting dan multicast routing protokol. Ya, ya, ini di minggu keempat. Ya, kemudian ya di bagian keempat. Nah, tapi sebelum ke bagian keempat, ya di bagian 1 dan 2 barangkali ada yang tanyakan, silakan. Bagian 1 dan bagian 2, ya, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, introduction, ya, fundamental technologies dan network layer. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, masih stay tune? Masih ya? Ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Masih aman ya? Oke, saya teruskan. Bagian yang ketiga, ya, transport layer. Ya. Ini sudah kita bahas di Jarkom 1. Ya, UDP dan TCP juga sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas secara detail adalah kemarin yang ini. Ya, Stream Control Transmission Protocol. Ya, nanti ini masuk di minggu ke-5. Ya, kita bahas di minggu ke-5. Ya, ini kita turun 1 minggu. Ya, ini turun ke minggu ke-5. Ya. Apa bedanya antara HTTP dan UDP dan TCP? Tadi saya katakan bahwa ini adalah protokol hybrid, ya, mengkombinasikan ya, fitur terbaik dari UDP, ya, yaitu sistem transmisinya langsung, cepat, tidak perlu handshaking, ya, tapi tidak reliable, ya, tidak ada deteksi dan koreksi error, tidak ada kontrol aliran data, tidak ada kontrol kemacetan. Nah, fitur-fitur yang tadi saya sebutkan adalah fiturnya TCP. Nah, fitur yang ada di TCP dan kecepatan transmisi di UDP itu yang diadopsi oleh HTTP. Ya, yaitu dengan mengenalkan ya, sebuah teknik ya, membagi paket, bukan membagi data menjadi ya bukan menjadi segmen, tapi menjadi chunk. Ya, menjadi bongkar-bongkar data. Nah, nanti secara detail ya kita pelajari di HTTP. Ya. Apakah prinsip kerjanya kalau ada error deteksi dan error koreksi, ya, ada flow control, ada ya congestion control, ya itu harus ada penomoran, ya penomoran atau sequence number atau acknowledgement number, ya di HTTP ada, ya karena dia mengadopsi ya fitur kelebihan dari TCP, ya fitur kelebihan TCP yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, untuk mengenable, untuk mengaktifkan fitur dari TCP itu, ya syaratnya selalu melekat penomoran, ya baik nomor urut, sequence number maupun nomor untuk acknowledgement, ya untuk handshaking. Nah, nanti ada istilah-istilah baru, ya yang berhubungan dengan penomoran itu. Ya, nanti kita pelajari secara detail di Stream Control Transmission Protocol. Kenapa ini penting? Ya, saat ini ya di internet banyak layanan yang tidak hanya menawarkan ya transmisi atau pertukaran data saja, ya, tapi pertukaran multimedia, ya, pertukaran data bercampur dengan video, ya, bercampur dengan gambar, bercampur dengan suara, ya, atau pertukaran atau exchange atau komunikasi ya berupa video, ya, data, gambar dan suara. Ya, ini di
ditransmisikan bareng-bareng dan harus sinkron. Ya. Nah, UDP dan TCP memang bisa untuk melakukannya, tapi tidak maksimal. Nah, siapa yang bisa memaksimalkan ya, model transmisi seperti video itu? Ya, yang bisa memaksimalkan adalah ya ini HTTP. Sambil contoh adalah protokol SIP, ya Session Initialization Protocol. Ya, protokol yang digunakan untuk IP teleponi. Ya, teleponi yang berbasis dengan IP. Ya, contohnya adalah IPPBX, Asterisk, ya, dan yang lain. Ya, ini digunakan ya untuk layanan-layanan yang berhubungan dengan teleponi saat ini. Nah, sekarang teleponi lagi ngetren. Ya, teleponi yang dijalankan di atas jaringan IP. Ya, apalagi sekarang masa daring. Ya, teleponi sangat berperan besar ya untuk menunjang pembelajaran secara online. Nah, supaya irit komunikasinya, supaya irit bandwidth-nya dan seterusnya, ya, supaya komunikasinya reliable, ya handal, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau ada error bisa diperbaiki, kalau ada kemacetan bisa dihindari, ya, kalau ada aliran data yang tidak benar bisa dikontrol, ya, maka harus ada sebuah protokol yang bisa ya mengadopsi fitur terbaik dari protokol yang sudah ada, ya, datagram maupun stream, ya, UDP maupun TCP. Ya, protokol itu kita beri, protokol itu adalah HTTP, ya, Stream Control Transmission Protocol. Ya, nanti kita secara detail di Jargon 2 ini ya kita bahas. Ya, berikutnya adalah layer aplikasi. Ya, layer aplikasi di Jargon 1 kemarin sudah kita bahas hanya sampai ke introduction saja. Ya, ada dua teknik yang bisa kita pelajari di layer aplikasi, yaitu komunikasi peer-to-peer, ya, atau komunikasi berbasis client server. Ya, peer-to-peer itu maksudnya adalah semua device jaringan, sebut saja PC, ya, ini memiliki level yang sama. Ya, satu PC di peer-to-peer bisa bertindak sebagai server, bisa bertindak sebagai client. Bertindak sebagai server ketika ada request dari PC yang lain. Ya, request, misalnya request file, ya, maka PC yang dimintai file, ya, ini siap untuk memberikan filenya, ya, melalui sebuah sistem, ya, yaitu file sharing. Ya, suatu ketika dia bertindak sebagai client, ketika dia request misalnya request file ke PC yang lain. Ya, dalam hal ini dia sebagai client. Ya, oleh karena itu di komunikasi peer-to-peer, ya, satu device di jaringan ini bertindak sebagai ya, server, bertindak sebagai client. Ya. Saat ini, ya, aplikasi yang sering digunakan oleh orang, ya, skalanya adalah internet, ya, yang menggunakan konsep komunikasi peer-to-peer adalah, contohnya adalah BitTorrent. Ya, torrent ya, sharing file ya di internet. Ya, kadang-kadang kita minta, ya, tapi lebih banyak mintanya kalau nggak salah. Ya, kita request ya software apa gitu ya, atau request serial number atau request tracker apa gitu ya, request. Ya, begitu kita dapat, seharusnya setelah kita dapat, kita mau berbagi ya sebagai server setelah itu. Ya, tapi biasanya kita matikan itu berbaginya. Ya, nggak boleh, nggak fair namanya. Nah, pada waktu kita klik sharing, ya, maka kita sebagai server, ya, host yang lain yang ada di belahan dunia yang lain, misalnya di internet, di tempat, di lokasi yang jauh, misalnya request file itu, maka kita juga harus memberikan filenya, ya, sharing. Ya, ini peer-to-peer. Sedangkan client server, ya, ini tidak bisa bertindak sebagai server, tidak bisa bertindak juga sebagai client. Harus dipilih salah satu. Ya, satu host sebagai server, satu host yang lain sebagai client. Ya, kapan dia dikatakan sebagai server? Ketika dia memberikan layanan ke host yang lain. Dan biasanya, ya,
komputer yang difungsikan sebagai server memiliki spek yang lebih tinggi performansinya dibandingkan dengan komputer yang digunakan sebagai klien. Ya, jadi speknya beda ya, untuk server dan klien. Ya, jadi hanya melayani saja, sedangkan yang klien hanya request saja, request layanan. Nah, untuk mewujudkan sistem komunikasi seperti itu, ya butuh pengalamatan. Ya, butuh pengalamatan. Pengalamatan IP address secara terpisah dengan port saja nggak cukup. Ya, atau pengalamatan berupa MAC address saja nggak cukup. Ya, maka harus ada pengalamatan yang mengikat antara IP address dengan nomor port. Ya, antara alamat di layer internet dan alamat di layer transport. Ya, IP address dan port. Ya, ikatan antara IP address dan port ya membentuk alamat baru ya yang kita beri nama ya socket address. Gitu ya. Nah, socket address ini yang kita gunakan untuk membangun sistem komunikasi peer-to-peer dan sistem komunikasi client server. Nah, untuk membangun itu dibutuhkan ya sebuah SOP gitu ya, sebuah prosedur, ya sebuah sintak, gitu, sebuah mekanisme. Mekanismenya kita sebut dengan socket programming. Ya, itu sudah kita bahas di Introduction to Application Layer. Nah, yang belum kita pelajari adalah ya, beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di layar aplikasi. Ya, beberapa contoh-contoh aplikasi yang ada di layar aplikasi. Ya. Di minggu ke-6, ya, kita nanti akan mempelajari ya, aplikasi yang pertama dari layar aplikasi adalah DHCP. Ya, bagaimana mekanisme kerja secara detail DHCP ya, bisa memberikan IP address secara otomatis ya, ke klien atau ke workstation, ya, baik yang ada di dalam jaringan maupun yang ada di luar jaringan. Ya, jadi konfigurasi hostnya bagaimana, cara memberikan IP address-nya bagaimana, IP yang digunakan pada waktu request atau memberi IP address secara dinamis itu bagaimana. Nanti kita pelajari di minggu ke-6 DHCP. Ya, minggu ke-6 atau minggu ke-7. Ya. Baru setelah itu UTS, ya. Setelah UTS kita lanjutkan lagi dengan pembahasan ya domain name. Ya, domain name system. Ya, DNS. Ya, kebetulan DNS ini adalah salah satu dari contoh ya layanan atau service ya yang menjalankan ya protokol TCP dan UDP ya sekaligus. Ada di port nomor 53 baik yang UDP maupun TCP. Ya, bagaimana mekanisme kerja dari DNS? Ya, bagaimana nama situs ya bisa ya di request ke DNS server kemudian dikembalikan menjadi IP address atau sebaliknya. Ya, dari IP address ya ditanyakan ke DNS server ya diberi jawaban oleh DNS server berupa nama situs. Ya. Tapi karena domain atau nama situs itu memiliki ya domain ya masing-masing, ya maka ada perjalanan request maupun responnya ini mengalami proses yang tidak sederhana. Ya. Prosesnya bisa iteratif, ya bisa concurrent. Ya. Prosesnya itu bisa dilakukan secara ya peer-to-peer atau bisa dilakukan secara hierarchical. Ya, hierarchical. Ya, jadi kalau saya punya domain, ya kita lihat di domain itu ada berapa level. Ya, ada berapa level penamaannya atau name-nya. Ya. Oh, ternyata .com. Ya misalnya ya .com. Berarti ada di top levelnya adalah ya .com. Kemudian ada lagi di sebelah kirinya .com. Ya, nama situs. Oh, berarti ke server ya, nama situs itu. Di sebelah kirinya ada lagi dotnya. Berarti ada lagi ya, hierarchical. Mulai hierarchical yang paling tinggi root. Ya, setelah itu adalah top level domain. Ya, TLD. Ya. Setelah top level domain, kalau masih ada lagi penamaan di sebelah kirinya dot, ya berarti second level domain. Kalau misalnya ada lagi, ya top, kemudian second, kemudian third level domain, ya dan seterusnya.
ya berantai atau secara hierarkikal ya berurutan. Sebentar. Halo, mungkin ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Belum ya? Nggak saya lanjutkan lagi. Ya. Masih stay tune ini? Atau ditinggal tidur ya? Enggak ya? Nah, stay tune ya. Oke. Oke, saya teruskan. Ya. Tadi di mana? Di DNS ya. Top level, misalnya saya punya contoh misalnya. Ya. Misalnya NS1, ya misalnya NS1 dot, misalnya ya. NS1 dot server 1 dot, misalnya ya. NS1 dot server 1 dot, ya misalnya BAK ya dot ens dot ac dot id, panjang kan ya. Berarti ini top level rootnya adalah ya titik ya yang paling belakang, kemudian top level domainnya adalah .id ya, kemudian second level domainnya adalah ac ya, AC ya, akademik, kemudian third level domainnya adalah ya pens ya, kemudian fourth level domainnya adalah tadi apa, BAK ya, BAK ya, kemudian fifth ya level domainnya adalah tadi apa ya, server 1 ya, kemudian sixth level domainnya adalah NS1. Nah, gitu. Ya, nanti dipelajari di DNS. Ya, di minggu setelah UTS. Ya. Secara detail nanti kita pelajari bagaimana mekanisme kerja dari domain name system atau domain name server. Ya. Kemudian minggu berikutnya, ya, di minggu ke-10, ya, kita pelajari remote login. Dua protokol atau dua aplikasi yang nanti kita pelajari secara detail, ya, yaitu remote login yang menggunakan telnet tanpa sistem keamanan, ya, tanpa security, ya, dan secure shell, ya, sama-sama remote login, satunya tidak ada security-nya, ya, satunya menggunakan security. Ya. Jadi security yang mana kira-kira SSH ini? SSH ini pada prinsipnya sama dengan telnet, tapi ada tambahan, ya, ada tambahan pembentukan tunnel. Ya, pembentukan tunnel mirip dengan pembentukan VPN, ya, virtual private network. Ya, jadi antara klien, ya, antara komputer yang meremote dan antara komputer yang di remote, ya, membentuk tunnel. Ya, setelah membentuk tunnel, baru telnet dijalankan. Ya, itu pada prinsipnya SSH, ya, bekerjanya seperti itu. Ya, jadi fungsi dasarnya telnet, ya, ditambah dengan tunneling. Jadilah, ya, sistem remote yang dijalankan di dalam tunnel. Ya, hanya mereka berdua yang jalan di situ. Ya, orang lain tidak bisa masuk karena melewati tunnel. Ya, bukan melewati ya jaringan publik internet, tapi jaringan publik atau jaringan internet dipasang tunnel. Ya, itu namanya SSH. Ya, jadi nanti kita bahas. Ya, telnet dulu kita bahas tanpa tunneling, tanpa security. Bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, kok bisa? Ya, teks bisa dipindah, ya, dipindah ke komputer remote. Kok bisa GUI, ya, tampilannya atau server bisa dipindah ke komputer remote, ya, dan seterusnya. Ya, itu di minggu ke-10. Minggu ke-11 kita pelajari file transfer, ya, file transfer protokol. Untuk FTP secara umum, ya, ada dua port yang dijalankan. Ya, dua-duanya adalah TCP. Port 20 dan port 21. Nah, kenapa kok pakai dua port? Ya, port 20 khusus digunakan untuk, kalau di sistem teleponik adalah kanal untuk signaling. Ya, signaling ya. Kanal atau channel untuk kontrol. Ya. Jadi melalui port nomor 20, ya, ada network, ya, ada kanal, ya, ada media transmisi,
ya kanal gitu aja ya, ada kanal yang khusus digunakan untuk mengontrol komunikasi antara FTP server dan FTP client. Ya, tujuannya adalah untuk memaintain komunikasi antara klien dengan server FTP supaya tidak putus. Ya, di-maintain supaya tidak putus. Ya, dikontrol. Nah, sedangkan port nomor 21 ya adalah kanal yang khusus dipakai untuk transmisi data. Ya, jadi transmisi data supaya lancar gitu ya. Ya, supaya lancar, tidak putus, ya, dia butuh kanal untuk mengontrol. Ya, mengontrol ya, supaya klien dan server FTP ya itu selama proses transmisi data ya tidak mengalami permasalahan koneksi. Ya, ini untuk FTP. Sedangkan ya untuk transmisi atau pertukaran ya file khusus digunakan untuk tujuan tertentu, ya misalnya ya seorang admin jaringan ingin mengupgrade ya, operating system dari sebuah router ya, atau sebuah switch. Seorang admin jaringan ingin membackup setting atau konfigurasi dari router atau switch. Ya. Seorang admin jaringan ingin membackup operating system ya dari sebuah router atau switch. Ya. Apakah boleh menggunakan FTP? Ya. Pada awalnya sebelum ada trivial FTP atau TFTP, ya mereka biasa menggunakan FTP atau remote login. Ya, tapi tidak efektif. Ya, karena tujuannya hanya digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu atau khusus seperti itu. Ya, maka diintroduce atau dipropose gitu ya, diajukan sebuah protokol baru ya sebagai protokol yang khusus untuk file transfer untuk kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Ya, biasanya hanya berhubungan dengan embedded system router, kemudian switch, ya, untuk konfigurasi, untuk upgrade, untuk update, gitu ya, untuk backup, ya dan seterusnya. Itu umumnya digunakan trivial file transfer protocol. Ya, kalau biasa, ya kalau sudah pernah atau sudah biasa mengkonfigurasi device network, ya router, switch, ya dan yang lain, ya yang umumnya adalah dedicated, ya atau PC kita jadikan router, kita jadikan switch, ya itu pasti nanti berhubungan dengan TFTP pada waktu kita melakukan proses backup, upgrade, update, ya kemudian konfigurasi, kemudian membackup file konfigurasi, ya dan seterusnya. Trivial FTP. Jadi file transfer yang tidak umum, ya hanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, di minggu ke-11. Minggu ke-12, ya kita akan mempelajari WWW dan HTTP. Ya, kalau yang ini pasti semuanya sudah tahu. Ya. Tapi apakah secara detail sudah mengetahui, ya sudah mempelajarinya? Saya juga yakin. Ya, saya nggak yakin bahwa mekanisme di balik HTTP itu bagaimana, mekanisme di balik WWW itu bagaimana. Nah, nanti kesempatan ini kita akan pelajari di minggu ke-12. Ya. Kemudian di minggu berikutnya, minggu 13, kita akan mempelajari electronic mail. Ya, paling tidak ada dua mekanisme yang perlu kita pelajari. Ya. Mekanisme untuk pengiriman email dan mekanisme untuk pembacaan email. Ya, pengiriman email ya ada protokol standar namanya adalah SMTP, ya Simple Mail Transfer Protocol. Ya, mengirimkan email ya simple mail transfer protocol. Kemudian untuk membaca email, nah atau mendownload email ya ada dua, ya POP dan IMAP. Ya, POP dan IMAP. Ya, bedanya kalau POP itu butuh email klien. Ya, apa yang dibaca oleh email klien dari server email, ya itu nanti isinya akan dipindah dari server ke klien. Ya, jadi setelah dibaca itu otomatis juga mendownload dan isinya akan pindah dari server ke klien. Ya, sehingga butuh software khusus di klien. Namanya adalah klien email client software. Ya, email client software. Outlook contohnya, ya Microsoft Outlook, ya kemudian Thunderbird, ya kemudian ya itu ya contoh-contoh itu. Ya.
Jadi harus ada aplikasi yang diinstal sebagai email klien. Ya. Sedangkan IMAP, ya beda lagi. Ya, membaca email, ya, tapi tidak dibutuhkan, ya, tidak dibutuhkan aplikasi khusus yang harus diinstal di sisi klien. Ya. Jadi klien itu ya cukup ya melakukan login, ya login ke server email, ya, kemudian membaca email, ya, dan apa yang dibaca, ya itu tidak dipindah isinya dari server ke klien. Ya, jadi isinya masih tetap di server. Ya, contohnya adalah Hotmail, Gmail, ya kemudian emailnya Pence, ya, Yahoo Mail, ya itu contoh-contoh yang menggunakan IMAP. Ya, jadi kita akses ke email server, tapi isinya masih ada di dalam server, isinya tidak pindah dari server ke klien. Tapi kalau POP3 atau POP, ya isinya akan pindah ke komputer klien. Oke, kemudian untuk security ada MyMe, ya MyMe untuk mengamankan ya pesan, mengamankan subjek, mengamankan attachment, ya di electronic mail itu ada format namanya MyMe, ya MyMe untuk mengamankan, ya mengenkripsi, ya mengamankan data yang dikirim maupun dibaca, ya dikirim maupun diterima, ya dari layanan elektronik mail. Ya. Kemudian di minggu ke-14, ya kita akan mempelajari SNMP, ya SNMP untuk network management. Contoh mudah yang hasil dari protokol SNMP ini adalah ya memonitor utilitas dari penggunaan resource dari jaringan, ya misalnya ya berapa byte atau berapa megabyte atau berapa gigabyte ya upload, ya berapa gigabyte download, ya. Nah ini bisa kita monitor setiap jam, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ya. Itu bisa kita dapatkan utilitas itu, ya karena dibantu oleh protokol SNMP. Ya. Banyak aplikasi yang saat ini ya, memanfaatkan SNMP, ya menawarkan beberapa fitur ya untuk memonitor utilitas dari penggunaan resource jaringan. Ya. MRTG, kalau pernah dengar istilah itu MRTG, ya ini paling mudah. Ya, dulu sering digunakan oleh banyak mahasiswa untuk untuk judul tugas akhir, ya MRTG, ya memonitor upload dan download atau uplink dan downlink ya dari router, ya router X gitu ya, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun gitu misalnya menggunakan MRTG. Nah, padahal MRTG itu menggunakan SNMP ya, di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah multimedia. Ya, yang terakhir adalah multimedia. Nah, multimedia ini maknanya luas, ya macam-macam. Ya. Tapi dalam hal ini karena ngomongnya multimedia berarti general, gitu ya, umum. Ya, tidak spesifik multimedianya ditujukan kemana, ya, ke TV, ke IPTV saja, atau ke streaming, gitu ya, apakah ke interaktif services, ya, ataukah ke quiz, ya dan seterusnya. Tapi secara general. Ya, multimedia berhubungan dengan jaringan komputer itu bagaimana, ya. Dan akhirnya setelah itu ya ujian akhir semester, ya itu nanti yang kita pelajari. Gimana, ada yang tanya? Silakan, ada pertanyaan? Permisi Pak, Ya, saya Zulhal. Oke. Ini untuk pengambilan nilainya gimana Pak? Berapa Namanya persen Pak? David ini namanya. Iya tuh, saya lupa belum saya ganti Pak. Ya nggak apa-apa. Ya bagus namanya David. Bentar. Ya. Ya sebentar saya teruskan dulu. Oh siapa? Kalau sudah selesai, Jarkom 2 selesai ya. Ya sudah paham semua. Nah baru masuk ke topik lanjut. Tapi ini tidak dibahas di Jarkom 2. Ya, tapi dibahas di mata kuliah di semester 8. Ya, di mata kuliah jaringan komunikasi lanjut. Ya, yang bagian 5 ini.
IP versi 6, ya, kemudian NGN, ya, Next Generation Network, ya, termasuk IMS, ya, gitu ya. Kemudian, ya, di bagian ke-6, ya, security, ya, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah di semester 8, yaitu network security. Ya, khusus untuk Sarkom 2, sudah kotak ya. Ini, ya, saya kotai ini, ya. Kemudian yang ini, kemudian ini semua, yang application layer semua, ya. Nah, sekarang komposisi penilaiannya seperti ini, rumusnya, ya, 40, 40, dan 20. Ya, sama dengan Sarkom 1, yang tempoh hari kita di semester berapa 5 ya. Ya, di semester 5 pada waktu ya kita kuliah di Sarkom 1. Ya, 40, 40, 20. Ya, 20-nya adalah tugas, ya, dikerjakan secara grup. Ya, biasa kita supaya beda dengan yang lain, ya, tidak menggunakan Microsoft Word, ya, nulisnya pakai LaTeX. Ya, ini ya Mas Juhal ya yang ditanyakan. Oh, ya Pak, makasih Pak. Oke, nanti grupnya saya pilihkan, ya, secara random, ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti saya tampilkan grupnya. Tidak saya pilih, saya lakukan secara random, ya, seperti di Sarkom 1 kemarin saya milihnya, ya. Oke. Ya, nanti saya susulkan, ya, di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang tanyakan. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Apakah cukup? Cukup ya? Oke, sementara cukup. Ya. Terus sekarang kita masuk di topik yang pertama. Ya. Ya, saya ingin overview IP versi 4 address. Ya. Tapi di kelas ini kan sudah pernah saya sampaikan. Saya kira ya, apakah perlu saya overview? Nggak perlu ya. Cukup di sini dulu ya. Perlu saya overview apa enggak? Saya overview ya sebentar aja. Ya. Kalau saya yakin sudah enggak gitu ya. Ya, hanya mengingatkan saja. Oke, sebentar. Saya tutup dulu share-nya. Ya, saya ganti dengan overview dari IP versi 4 address. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, ini. Ya, ketemu lagi dengan materi ini di Sarkom 1 sudah. Ya. Oke, saya percepat saja. Oke. IP versi 4 panjangnya 32 bit. Ya, pasti masih ingat. Ya, sifatnya adalah unik. Ya, tidak boleh ada IP address yang sama dalam sebuah jaringan, dalam sebuah segmen jaringan. Dan IP address bersifat universal. Bisa diterapkan untuk semua device, bisa diterapkan untuk semua network, bisa diterapkan di semua negara dan seterusnya. Ya, sifatnya adalah universal. Ya, karena panjangnya 32 bit, maka ya banyaknya IP versi 4 adalah 4 miliar sekian atau 2,32. Ya. Nomenklaturnya, penamaannya ya, bisa dalam format bilangan biner, bilangan desimal maupun bilangan heksadesimal. Dari ketiga format itu yang paling diminati oleh banyak orang adalah desimal. Nah, untuk menggunakan format dalam desimal ada ketentuannya. Dari 32 bit dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Bagian yang pertama atau 1 byte pertama ya, dengan bagian yang kedua atau 1 byte kedua dengan bagian ketiga 1 byte ketiga dan bagian yang terakhir bagian keempat 1 byte keempat, masing-masing dipisah dengan tanda titik ya, atau dotted gitu ya. Oleh karena itu nanti ya penulisannya pasti
bilangan, dotted, bilangan, dotted, bilangan, dotted, bilangan. Ya. Masing-masing bagian ya panjangnya adalah 1 byte atau 8 bit. Karena 8 bit, maka representasinya ke bilangan desimal adalah 0 sampai 255. Ya, 0000 sampai 11111 atau 0 sampai 255. Gitu ya. Ini contohnya, ya saya skip, gampang. Ya, ini perubahan dari biner ke desimal. Ya, ini gampang, saya skip. Ya, ini sudah kelompok lah ini, sudah di luar kepala ini. Ya. Kemudian ini dibalik dari desimal ke biner. Ya, ya di situ ada yang salah. Ini ya, salahnya di mana? Ada nolnya di sini. Ya, tidak boleh menulis seperti ini. Jadi langsung 45. Yang B, ya kebanyakan ada berapa ini? 32 tambah 8 berapa? 40 bit. Nah, seharusnya kan 32, kebanyakan ya 1 byte. C, ya melebihi 255 yang ini ya. D, nggak boleh kombinasi biner dengan desimal. Ya, kalau biner saja, kalau desimal saja. Ya. Ini dari biner ke heksadesimal. Ya, gampang saja. 8 bit kita bagi 2. Ya, 4 bit ya, itu membentuk 1 digit heksa seperti ini ya. Ini 4 bit berarti 8. Kemudian 4 berikutnya adalah 1. Kemudian ini 0 1 ini ya. Kemudian 1011 B. Ini 0 semua 0. 1011 B. Kemudian 1110 E. Kemudian 1 semua F. Oke. Ya. Cari banyaknya alamat ya dalam sebuah ring ya IP address ya, di mana alamat pertama adalah 146.102.290, alamat yang terakhir adalah 146.102.32.255. Ya. Berapa banyaknya alamat ini? Ya. Gampang saja ya. Ini dilihat dari yang paling belakang, oktet keempat 0 sampai 255. Ya, total 256. Tapi di oktet yang ketiga 29 sampai 32. Ya. Ini sama ini. Ya, jadi 256 ya, 256 saya kalikan dengan 4. Ya, 29 ke 32 kan 4 kali. Ya, benar ya. 256 kok 4 ya. Benar ya. 256 ya kali 4 ya. Ya. Saya kalikan dengan yang 4. Ya, ketemu 1024. Dengan 29, 30, 31, 324 kan ya. Ya, 4 kali 256. Awal yang pertama di ring address ini 14114596 ya. Jika jumlah dari alamatnya totalnya adalah 32, maka berapa alamat yang terakhir? Nah, tinggal ini ditambahkan saja di sini. Kalau 96 ini ikut berarti ya ditambah 31. Jadi 14 11 45 ya 127. Ya. Kemudian di bitwise yang berhubungan dengan IP address versi 4. Ya, salah satunya adalah not atau komplement. Ya. 0 kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Ya, contohnya itu ya. Kemudian bitwise yang kedua adalah n. Ya, jika inputnya adalah 00, outputnya 0. Ya. Jadi kalau salah satu dari inputnya itu ada 0-nya berarti nilainya 0. Ya, yang nilainya 1 jika inputnya dua-duanya adalah 1. Ya. Or ya. Jika inputnya itu ya salah satu saja ada yang 1, ya outputnya adalah 1. Apalagi dua-duanya adalah 1, pasti outputnya juga 1. Ya. Kemudian pembagian alamat di IP versi 4 ya, ada pembagian berdasarkan kelas. Ya, pembagian berdasarkan kelas dibagi menjadi 5. Ya, kelas A sampai dengan kelas E. Kelas A alokasinya separuh dari total keseluruhan IP versi 4. Ya, kalau keseluruhannya adalah 2,32, maka separuh adalah 2,31. Kelas B seperempatnya, ya, menjadi 2,30. Kelas C 8, 2,9. Kelas C dari masing-masing server 16. 2,8, kalau lagi 2,32. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Suaranya eko Pak. Oh iya. Iya Pak. Kenapa Pak Eko?
Eko ini masih Eko. Oh, ini. Laptopnya nyala suaranya. Bentar. Oke. Sudah? Oh, udah, Pak. Masih Tadi, Eko? Pak. Ya. Udah nggak, Pak? Ya. Yang di Eto nyala mikrofonnya. Oke. Ya, ciri-cirinya. Ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, atau kelas E, ciri-cirinya adalah ya, di octet yang pertama, di byte yang pertama dari ya 32 bit IP versi 4. Untuk kelas A, ciri-cirinya adalah bit yang paling kiri 1 bit, nilainya fix sama dengan 0. Ya, paling kiri fix sama dengan 0. Kalau ini fix sama dengan 0, maka ringnya pasti 0 sampai 127. Ya, kelas B, 2 bit yang paling kiri fix 10. Kalau fix 10, maka ring dari kelas B antara 128 sampai 191. Kelas C, 3 bit yang paling kiri fix 110, maka ringnya 192 sampai 223. Kelas D 110, ya maka ringnya adalah 224 sampai 239. Ini salah ya. 239 bukan 299. Ya, kelas E 4 bit yang paling kiri satu semua. Maka ringnya adalah 240 sampai 255. Ya. Ini adalah flowchart. Ya. Flowchart kalau kita ingin mendeteksi apakah sebuah IP ini ya, sebuah IP masuk gitu ya. Kita cek oh bit yang paling kiri adalah 0, maka pasti kelas A. Tapi kalau tidak 0, ya pasti 1 kan ya. Maka bit yang kedua, kalau bit yang kedua adalah 0, pasti kelas B. Kalau tidak berarti kan 1, maka dicari bit yang ketiga. Kalau yang ketiga 0 berarti C. Kalau tidak, dicari bit yang keempat. Kalau yang bit yang keempat adalah 0, D. Kalau 1, E. Ya, gampang. Nah ini cari kelas di IP address dalam format bilangan binar ini. Gampang. Ini pasti A. 110 berarti C. 10 berarti B. 1111 E. Gampang. Tapi begitu dibalik, ya ini agak mikir kalau seperti ini ya. A 227 kelas D, B 192 kelas C, C 14 kelas A, D 252 kelas E. Ya. Nah, secara penggunaan antara IP kelas A sampai dengan kelas E yang digunakan untuk jaringan komputer adalah secara umum adalah kelas A, B, dan C. Sedangkan kelas D dan kelas E digunakan untuk penggunaan khusus, ya D untuk multicast, ya streaming dan yang lain. E digunakan untuk penelitian, ya disimpan di reserve, ya untuk pengembangan ke depan. Nah, karena D dan E tidak digunakan secara umum, maka tidak ada pembagian network ID dan host ID. Ya, jadi dibiarkan dalam satu blok. Ya, sedangkan ADC, ya karena digunakan untuk jaringan komputer, maka harus ada pembagian net ID dan host ID. Kelas A, alokasi net ID-nya adalah 1 byte saja. Dan host ID-nya diberi alokasi 3 byte. Ya, kelas B, ya 2 byte untuk net ID, 2 byte untuk host ID, 50-50. Kelas C, 3 byte untuk network, 1 byte untuk host. Kalau dilihat sepintas, ya kelas A, net ID-nya, itu panjangnya adalah 1 byte atau 8 bit. Total seharusnya 2 pangkat 8, 256. Ya, sedangkan host ID-nya 2 pangkat 24. Ya, 8 tambah 8 tambah 8. Kelas B, net ID-nya 2 pangkat 16, host ID-nya 2 pangkat 16. Kelas C, 2 pangkat 24, net ID-nya, host ID-nya 2 pangkat 8. Tapi karena ada ya bit yang fix nilainya, untuk kelas A, 1 bit fix nilainya, tadi ya 0 tadi ya, maka net ID-nya berkurang. Seharusnya 2 pangkat 8, sekarang berkurang menjadi 2 pangkat 7. Ya, kelas B ada 2 bit yang fix. Ya, 2 bit yang paling kiri tadi fix 1, 0. Maka seharusnya 2 pangkat 16, ya sekarang menjadi tinggal 2 pangkat 14. Host ID-nya tidak mengalami perubahan, tetap untuk kelas A 2 pangkat 24, kelas B 2 pangkat 16. Kelas C ada 3 bit yang fix, seharusnya 2 pangkat 24, sekarang menjadi 2 pangkat 21. Host ID-nya tidak mengalami perubahan, tetap 2 pangkat 8. D dan E tadi sekali lagi tidak ada pembagian net ID dan host ID karena tujuannya bukan untuk jaringan komputer secara umum, ya, tapi digunakan untuk khusus, ya, multicast dan pengembangan ke depan. Maka tidak ada pembagian net ID dan host ID. Jadi hanya satu blok. Ya. Nah, blok yang ada di kelas A
ya, ada 128 ya network, mulai dari 0 sampai 127. Ya, yang 0 ini 0000 sampai 0255 25255. Ya, kalau misalnya saya punya IP address 10.252 ya, .109, .100 ya, .100 kelas A ya, prefixnya adalah 8. Ada di net ID berapa? Saya punya IP address 10.252.109.100 ya, kelas A. Itu ada di net ID berapa? Silakan dijawab. Halo? Masih stay tune? Halo? Halo, halo, halo. Masih ya? Oke. Silakan dijawab. Saya punya IP 10.252.109.100. Ya, prefix 8. Maka net ID-nya adalah net ID-nya pasti ada di ring ini. Ya, antara 0 sampai 127. Berapa berarti net ID-nya? 10. Oke. Bersuara ya? Saya nggak melihat ini soalnya, nggak melihat. Karena tampilan saya adalah, ya, tampilan saya adalah presentasi. Ya, bersuara saja nanti. 10 Ya, Pak. Dia 10. kelas A. Ya, Kelas A. 10. Oke. Oke. Ya. Tadi saya dikatakan bahwa seharusnya net ID-nya adalah 256, tapi karena ada satu bit yang nilainya fix, maka kelas A mengalami apa, IP address yang worst gitu ya, terbuang ya, million ya, karena ada satu bit yang nilainya fix. Kelas B ya, net ID-nya 128.0 sampai 191.255. Kalau saya punya IP 172.16.16.16 ya, kelas B, berapa net ID-nya? 172.16 ya Pak ya. Ya, oke. Oke. Ya. Karena ada dua bit yang paling kiri nilainya fix, maka dikatakan kelas B mengalami ya, alamat di kelas B ada yang terbuang. Ya. Kelas C ya sama 192.0.0 sampai 223.255.255. Kalau saya punya IP 192.168.0.100, maka net ID-nya adalah 192.168.0. Ada di ring itu. Ya, sama dengan AB, ya C juga mengalami ya beberapa IP yang ya terbang percuma karena ada 3 bit yang fix nilainya. Kelas D dan kelas E tidak ada pembagian net ID dan kelas ID, jadi tetap masih dalam satu blok 224.000 sampai 239.255.255.255. Ya, kelas E juga gitu, sama dengan kelas D 240.000 sampai 255 semua. Ya. Oke, ya. Kemudian penamaan dari pembagian net ID dan kelas ID, ya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, cara untuk menamakannya boleh kita persingkat ya penulisannya dengan menambahkan slash atau prefix. Ya, untuk kelas A ya, karena net ID-nya adalah 8 bit atau 1 byte ya alokasinya, maka boleh diwakili dengan angka 8 atau slash 8. Kelas B karena net ID-nya adalah 16 bit, boleh diwakili dengan slash 16. Kelas C diwakili dengan slash 24 atau prefix 24. Oke. Kemudian, ya ini sudah saya skip. Ya, ini ada pertanyaan. Sebuah IP address ada di dalam blok, ya, ada di dalam sebuah blok, di mana IP address-nya adalah 73.22.17.25. Cari banyaknya alamat di blok itu. Berapa alamat yang pertama, berapa alamat yang terakhir. Ya, gimana cara untuk menjawabnya? Di situ sudah ada solusinya. Ya, pura-pura saja solusinya nggak ada. Ya, yang perlu kita ketahui dulu adalah kelasnya dulu. Ya, sudah kelihatan ini ada kelas A. Ya benar ya, kelas A ya. Ya, karena ini adalah kelas A, ya, maka ya net ID-nya adalah 73. Ya, 73. Berarti IP ini ada di ring antara 73.0.0.0 sampai 73.255.255.255. Ya, itu ya. Maka berapa
banyaknya alamatnya ada di blok itu, ya antara 73.0.0.0 sampai 73.255.255.255 atau 2 pangkat 24. Ya, banyaknya. Alamat yang pertama 73.000, alamat yang terakhir 73.255.255.255. Gitu. Ya, kalau digambar seperti ini. Nah, kalau dipasang PC semua, ya ada 2 pangkat 24 minus 2. Ya, dikurangi dengan IP yang pertama, ini network address, dan IP yang terakhir, broadcast address. Oke. Ya, untuk kelas B, contohnya 180.8.17.9. Berapa total IP-nya? Ya, untuk ring ini, totalnya adalah 2 pangkat 16. Ya. Net ID dari dari IP ini adalah 180.8. IP yang pertama adalah 180.8.0.0. IP yang terakhir adalah 180.8.255.255. Total banyaknya IP 2 pangkat 16. Oke, yang boleh dipasang di PC adalah 2 pangkat 16 dikurangi 2. 2 dari mana? Dari network address dan broadcast address. Kalau digambar seperti ini. Ya, mulai dari 1 sampai 254. 0 dan 255 nggak boleh. 0 network address, 255 broadcast address. Kelas C juga begitu. Ya, net ID-nya adalah 200.11.8. Total jumlah IP-nya di ring IP ini adalah 2 pangkat 8, 256. Yang boleh digunakan di PC 254 totalnya. Dikurangi oleh network address 200.11.8.0 dan broadcast address 200.11.8.255. Kalau digambar seperti ini, ya isinya 1 sampai 254, ya network address dan broadcast address nggak boleh digunakan. Ya. Ini contoh kalau ya digabung, diintegrasi, ya jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3, dan internet. Maka butuh router untuk menghubungkan jaringan 1 dengan jaringan yang lain atau internetworking. Oke? Ya. Ini juga begitu, ya butuh router untuk internetworking network 1, 2, 3. Dan proses dari routingnya adalah ya inputnya adalah alamat yang dituju, ya. Kemudian dari alamat yang dituju, karena tahu kelasnya, maka bisa ditambahkan network address. Dari network address yang diketahui, dicari di tabel routing. Ya, dicari di tabel routing di kolom network address. Kalau ketemu cocok, dicek di interface nomor berapa interface-nya. Maka paket akan di-forward di interface itu. Ya. NetMask, sebuah nomenklatur yang mengidentifikasi bahwa PC ada di sebuah network, ada di sebuah segmen jaringan tertentu. Ya. NetMask ditandai dengan bit 1 yang menunjukkan net ID, bit 0 menunjukkan host ID. Ya. Maka NetMask default untuk kelas A adalah ini 255.000, kelas B adalah 255.255.00, kelas C adalah 255.255.255.0. Ya. 255 ini menunjukkan bit 1, bit 1 menunjukkan net ID, 0 menunjukkan host ID. Ya, untuk mencari network address dari IP address yang diketahui, cukup kita endkan antara IP address itu dengan default netmask-nya. Nah, ini contohnya saya skip. Ya. Kemudian ini ada contoh, ya, ada network 141.14.00. Ini adalah IP kelas B, ya. Ada PC yang terhubung dengan network itu, mulai dari IP 1 belakangnya sampai 254, yang terhubung dengan jaringan yang lain, butuh router. Nah, ini ada kasus, ya, network tersebut 141.14.00, grafik 16, jumlah total IP address ya, adalah 2 pangkat 16. Yang boleh digunakan untuk PC atau perangkat jaringan adalah 2 pangkat 16 dikurangi 2. Ya, dikurangi network address dan broadcast address. Jika suatu ketika network admin jaringan ya, ingin membagi ya, jaringan 141.14.00.16 ini menjadi 4 sub jaringan, ya 4 sub jaringan, maka admin jaringan harus mensubnetting jaringan ini ya dengan cara subnetting sebanyak berapa bit? 141.14.00 ingin bisa menjadi 4 sub jaringan. Akan melakukan subnetting sebanyak berapa bit? Halo?
Halo, halo. Masih stay tune? Ada berapa bit? Kita punya satu jaringan, warnanya kuning ini loh ya. Ya, mau kita bagi menjadi 4 sub network atau sub jaringan. Maka butuh subnetting sebanyak berapa bit? 2 bit, Pak. 2 bit. Ya, akan dibagi menjadi 4 sub jaringan ya dengan cara subnetting 2 bit. Nah, subnetting caranya adalah kalau itu adalah kelas B, ini ya, kelas B, maka bit 0 yang paling dekat dengan bit 1 kita rubah 2 bit, ya ini sama ini ya, menjadi 1. Sehingga tadinya adalah 16, sekarang menjadi 18. Ya, menjadi 18. Ya, sehingga sub jaringan yang terbentuk, ya, maka net mask-nya, ya karena ini adalah sub network, maka menjadi sub net mask. Nah, sub net mask-nya adalah prefix 18. 18, 18, 18. Ya, sub network yang pertama dimulai dari 141 1400 prefix 18. Sub network yang kedua adalah 141 14 640 18. Yang ketiga 180 18. Sub network yang keempat adalah 1920 18. Ya, misalnya sub network yang pertama, yang ini ya, sub network yang pertama. Ya, saya ingin membagi sub network yang pertama ini menjadi 4 sub network lagi. Ya, ini saya bagi menjadi 4 lagi. Ya, maka sub network yang baru yang jumlahnya 4 itu ya akan memiliki subnet mask berapa? Akan menjadi berapa subnet masknya? Menjadi prefix. Halo? 20. 20. Ya. Subnet yang pertama adalah 141 1400 prefix 20. Subnet yang kedua adalah berapa? 141 14 16. 16 0/20. Subnet yang ketiga adalah 141 14 32. 32. Ya, kemudian subnet yang keempat adalah 141 14 64. 64 punyanya dia, punyanya 48. 48. Ya, 48 0 prefix 20. Ya. Kalau misalnya saya punya ini subnet 4. Subnet 4 saya subnet lagi menjadi 4 subnetwork. Ya, akan dibagi menjadi 4 subnetwork. Masing-masing subnetwork prefix 20. Dimulai dari 141 14 1920 prefix 20. Ya, subnet yang pertama. Subnet yang kedua berapa? 141 14 208. berapa? 208. 208. Ya, subnetnya ketiga. Subnet yang ketiga berapa? 224. 224. Ya, 224 ya. Ya, subnet yang keempat adalah 240. 240. Oke. Ya. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Jika contoh yang ini, jika subnet 1 dan subnet 2 saya merger, apakah boleh? Ya, subnet 1 dan subnet 2 saya merger, boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Jadi super netting ntar. Boleh. Ya, supernetting berapa bit? Kalau subnet 1 dan subnet 2 saya merger, ya. Maka prosedurnya adalah super netting. Berapa bit? 1. 1 bit. Ya, 1 bit. Kalau 1 bit nanti satu jaringan yang terbentuk sebagai gabungan dari subnet 1 dan subnet 2 adalah 141.14.0.0/17. 17. Oke. Jika yang saya merger adalah subnet 1 dan subnet 3, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh, harus berurutan. Kalau kita memaksa, kalau dipaksa subnet 1 dimerger dengan subnet 3, maka yang kita supernetting adalah sebanyak 2 bit. Ya, semuanya, 4-4-nya ini harus digabungkan. Gitu ya. Ya, kalau 4-4-nya digabungkan, balik lagi ke sini. 141 14 16 prefix 16. Oke, gitu ya, kira-kira.
Ya. Oke, saya kira itu ya overview-nya. Ini classless, ya classless ada variabel yang eh, VLSM, variabel yang sangat mas, ya itu sangat berguna sekali ketika kita punya satu blok IP, kita bagi-bagi ke misalnya ke pelanggan, ya dengan dengan alokasi atau dengan jumlah IP yang berbeda-beda, ya maka VLSM ini sangat berguna sekali untuk efisiensi alokasi jumlah IP address yang diberikan ke pelanggan-pelanggan. Ya misalnya saya punya IP ya pabrik, ya IP pabriknya misalnya 200, ya 200.200.200.0 prefix 24, ya saya sewakan ke pelanggan satu minta 4 IP, ya selain ke pelanggan satu saya juga sewakan ke pelanggan 2 minta IP 10, ya pelanggan 3 minta IP 20, pelanggan 4 minta IP 100. Ya, jadi pelanggan 1 tadi 4, pelanggan 2 10, pelanggan 3 20, pelanggan 4 100. Saya punya blok 200.200.200.0 prefix 24. Maka pelanggan 1 ya itu alokasi IP address-nya kita beri berapa supaya kita tidak rugi ya dan efisien. Ya, dengan cara VLSM. Berapa? Dikasih berapa bloknya? 4. Kalau mintanya 4, iya. Langsung dikasih berapa? IP-nya dikasih berapa? 200.200.200. 1 sampai 4. Nah ya, itu tulis 200.200.200.0 prefixnya berapa? 30. 30 pas 4. Ya, nggak bisa digunakan 4. Ya, yang digunakan hanya 2. Ya, 29. 200.200.200.0 prefix 29. Gunanya pelanggan kedua, dialokasikan berapa IP-nya? Pelanggan kedua minta berapa Pak tadi? Minta 10. 27. Berapa ininya? IP-nya berapa? 200.200.200. Berapa? 200. 8. 200.200.200.8 prefix 20. 7. 20 berapa? 10 kok. 27 kebanyakan, rugi kita. Dikasih 28 saja cukup. Ya. 28 kan 16 totalnya. Yang bisa dipakai kan 14. 14. Nah ya, berarti kan 28. Ya. 28 Ya. bukan 27. Ya, 200.200.200.8 prefix 28. Nah, setelah itu, ya pelanggannya ketiga minta 20. Jadi dialokasikan berapa IP-nya? 25. 128. Berapa? 200. Tadi pelanggan yang kedua tadi berakhir sampai IP berapa? Dari 8 sampai berapa? 23. Sampai 23. Berarti pelanggan ketiga mulai 24. Ya. 200.200.200.24. Prefixnya berapa? 27. 27. Oke. Sekarang untuk pelanggan keempat mintanya 100. Ya. 100 berapa? Berarti prefix 25. Ya. 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 Berarti mulainya berapa? 200.200.200. Berapa? Setelah pelanggan ketiga. 56. Berapa? Dari 20 dari 24. Ya, 24 ditambah berapa tadi? 32 ya? Ya. Ya. Berarti 56. Ya. 200.200.200.56/25. Ya, VLSM. Ya, saya kira masih ingat. Oke. Oke, saya kira cukup. Cukup. Ada yang tanyakan? Ya. Cukup mana saja untuk IP address. Ya.
Minggu depan kita lanjutkan ya IP mobile. Ya, tadi IP mobile kan ya? Ya, minggu depan IP mobile. Betul. Ada yang tanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah kita hari ini. Cukup ya? Pak. Cukup, Cukup. Pak. Cukup. Mas Johar, ada yang tanyakan? Udah, Pak, cukup, Pak. Saya ntar tak Cukup ya? ada yang lupa-lupa, ntar saya pelajari lagi ntar. Ya, ya. Oke. Ya. Untuk akses materinya